Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga anak-anakku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat dan sukacita selalu kan? Bagaimana diskusinya tadi? Apa saja yang dibicarakan tentang kisah dari Matius 27 yang kita baca tadi tentang penguburan Yesus? Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak juga sudah mendapatkan satu pesan yang penting bagi kita tentang peristiwa penguburan Yesus ini. Nah, saya hanya mau menambahkan beberapa hal saja. Eh, yang pertama, kita melihat dalam kisah ini ada satu gambaran yang menarik. Adanya dua pihak yang ada di sekitar kubur Yesus pada saat Yesus dimakamkan. Yang pertama, ada Yusuf dari Arimatea yang berperan meminta jenazah Yesus untuk diturunkan dari salib dan kemudian dimakamkan. Dan kemudian juga ada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang setelah Yesus dikuburkan, mereka tetap tinggal di situ. Di sisi lain ada juga kelompok orang lain, yaitu para tentara yang menjaga kubur itu pada waktu malam. Para tentara ini adalah tentara-tentara yang ditugasi oleh Pontius Pilatus, sang wali negeri, berdasarkan permintaan dari para pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang mencurigai bahwa murid-murid Yesus akan mencuri jenazah Yesus pada waktu malam. Nah, sahabat-sahabat terkasih, dua pihak yang ada di sekitar kematian atau di sekitar kubur Yesus ini adalah dua pihak yang sebenarnya saling berseberangan, saling bertentangan. Yang pertama, Yusuf dari Arimatea dan juga Maria Magdalena serta Maria yang lain mewakili kelompok dari komunitas Yesus, sedangkan para tentara yang menjaga kubur itu mewakili kelompok para pemimpin Yahudi yang tidak senang dengan Yesus. Nah, menariknya saudara, mereka semua ada di sekitar kematian Yesus atau di sekitar kubur Yesus. Yang membedakan mereka adalah motivasi dari apa yang mereka lakukan. Kalau para tentara-tentara Romawi yang menjagai kubur Yesus, motivasinya adalah karena mereka disuruh oleh Pontius Pilatus, maka baik Yusuf dari Arimatea, Maria Magdalena maupun Maria yang lain ada di kubur Yesus bukan karena mereka disuruh. Tidak ada yang menyuruh mereka. Mereka ada di sana karena mereka mengasihi, menyayangi dan mencintai Yesus. Mereka ada di sana karena mereka punya kesadaran untuk taat kepada Sang Guru. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita memiliki ketaatan seperti Yusuf dari Arimatea, seperti Maria Magdalena dan juga Maria yang lain ini? Mereka menentang risiko yang tidak kecil loh. Yusuf dari Arimatea berisiko ditentang oleh Pontius Pilatus. Sedangkan kedua perempuan tadi juga berisiko kalau mereka sampai ketahuan oleh para tentara Romawi itu, mereka bisa saja diusir atau bisa celaka di tempat itu. Tapi mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan apa yang benar karena mereka mencintai, karena mereka taat kepada Yesus. Barangkali Bapak Ibu Saudara juga pernah melakukan yang seperti itu. Bapak atau Ibu yang bekerja di kantor mungkin pernah mengalami ketika kita harus taat, setia pada prinsip kejujuran, tapi orang-orang di sekitar kita mengajak kita atau mendorong kita untuk berlaku tidak jujur. Ayolah korupsi saja, ayolah buat laporan keuangan yang tidak benar. Ayolah kita manfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan hal-hal yang lain. Atau barangkali anak-anakku, kalian mungkin juga pernah mengalami yang seperti itu. Lagi ujian atau ulangan di sekolah, lalu ada teman yang bisik-bisik, aku minta dong jawabannya. Atau sebaliknya, ketika kita merasa soal ulangan, soal ujian itu susah, lalu kita bisik-bisik ke teman, boleh nggak bantuin aku dong apa jawabannya? Nah, dalam situasi seperti itu anak-anak, apakah kalian akan nyontek? Apakah kalian akan minta dibantu teman-teman sekelas? Semoga tidak. Begitu juga dengan Bapak Ibu,
Semoga ketika kita mengalami kesulitan atau tantangan di kantor, semoga kita bisa tetap teguh dan setia kepada Yesus. Walaupun besar resikonya, walaupun ada resiko yang harus kita tanggung, tapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau Yusuf dari Arimatea, Maria Magdalena, dan Maria yang lain bisa tetap taat di sekitar kematian Yesus, maka kita pun, saudara, dan juga saya, kita juga bisa taat, walaupun risiko yang harus kita tanggung tidak kecil. Karena kita tahu, dengan taat, itu menunjukkan cinta kita kepada Yesus. Tuhan memberkati, selamat menyongsong Paskah. Amin.